warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hisnia. Saya siswa dari SMK Negeri 8 Pontianak. Saya kelas dari 11 PM2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kolonialisme dan imperialisme dan juga bangsa Eropa ke Nusantara. Iya, kayak kolonialisme. Dari yang Musnya pahami, yang Ibu jelaskan tadi itu, kolonialisme itu ketika negara Eropa datang ke negara-negara lain, terus tuh dan menguasai wilayah itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politiknya. Nah, kalau di Indonesia sekarang, kolonialisme itu dimulai ketika bangsa Eropa, terutama Belanda, datang untuk menguasai sumber daya alam dan juga datang untuk mengambil pengaruh untuk memperluas pengaruh mereka. Nah, sekarang kamu tahu nggak tentang kolonialisme itu? Iya. Kolonialisme sih saya udah tahu, tapi kalau imperialisme kayaknya belum pernah dengar deh. Apa imperialisme ya? Kita cari dulu. Negara saya bilang, nah ini dia. Imperialisme ada atau negara yang berupaya yang terus pengaruh, kekuasaan, dan wilayah di hal ini sering dilakukan oleh negara-negara besar yang ingin seorang kan imperialisme itu kan adalah kebijakan negara yang berupaya untuk memperluas pengaruh negara kan. Jadi kalau kolonialisme dan imperialisme disaling berhubungan. Kalau kolonialisme itu kan pastinya kita tuh kayak mengambil alih gitu kan, mengambil alih tanah atau mengambil alih wilayah. Sedangkan kalau yang imperialisme itu kayak menguasai gitu. Jadi mereka saling berhubungan. Mereka tuh punya hubungan erat yang tidak akan terpisahkan karena mereka tuh kayak satunya yang ngambil alih, satunya pasti yang menguasai gitu. Paham kan? Oke. Datang dari perpus kan, ini bangun depan bagus nih, kita sekarang kita nih. Itu sini lah Senpin, sama-sama ya. Kita dapat materi baru. Ceritanya tuh tentang tugas kita juga sih, sejarah tentang kolonialisme dan imperialisme. Tapi ini lebih lanjutnya itu masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi itu saya baru tahu ternyata masuknya bangsa Eropa ke Nusantara itu dimulai ketika Vasco da Gama itu penjelajah dari Portugal datang ke Nusantara pada tahun 1498. Setelah itu banyak deh penjelajah lainnya dan juga para pedagang Eropa datang ke Nusantara ini. Kalian tahu nggak? Ternyata dulu itu bangsa Eropa datang ke Indonesia alias berkunjung ke Indonesia itu tujuannya hanya untuk rempah-rempah loh. Iya. Jadi pada sekitar tahun 1400-an itu bangsa Eropa tuh mulai menggunakan rempah-rempah sebagai kebutuhan hidup mereka. Namun pada tahun 1453 tempat mereka biasa untuk jalur utama perdagangan rempah-rempah itu di kota Konstantinopel Turki itu ditutup. Makanya bangsa Eropa itu berusaha mencari tempat daerah asalnya rempah-rempah itu kan. Itu kan tempat Indonesia kan, jadi tempatnya di Maluku gitu. Ternyata sampai ke bangsa Eropa ke Nusantara, mereka itu mempunyai tujuan lain selain membeli rempah-rempah, yaitu 3G. Kalian tahu nggak 3G? 3G. Nah, 3G itu singkatan dari gold, glory, dan gospel. Gold itu artinya mereka mempunyai tujuan ingin meraih kekayaan melalui penjualan perdagangan rempah-rempah.
Terus kalau glory itu mereka mempunyai tujuan, keinginan untuk meraih kejayaan dengan menguasai wilayah Nusantara ini yaitu Indonesia. Terus yang terakhir itu gospel. Mereka ingin menyebarkan agama mereka yaitu agama Nasrani. Kalian tahu tidak? Ternyata ada 3 bangsa Eropa yang datang ke Indonesia loh. Ternyata bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis yang mendarat di Malaka tahun 1511. Terus lanjut ke Maluku tahun 1512. Lalu bangsa Eropa yang kedua adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Maluku pada tahun 1521. Yang terakhir adalah bangsa Belanda yang mendarat di Banten pada tahun 1596. Salah satu perusahaan Eropa yang terlibat dalam kolonialisme di Nusantara adalah VOC. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Mereka memiliki monopoli perdagangan rempah-rempah, kopi, dan barang-barang lain di wilayah Hindia Timur. VOC memiliki beberapa kebijakan yang berdampak besar. Yang pertama adalah monopoli perdagangan. VOC memiliki hak eksklusif untuk berdagang di wilayah Hindia Timur. Mereka adalah salah satunya yang diizinkan memperoleh dan mengolah sumber daya alam seperti rempah-rempah. Ini memberikan keuntungan besar bagi mereka. Yang kedua adalah pemaksaan sistem perbudakan. VOC memaksa sistem perbudakan di beberapa wilayah Nusantara. Mereka menggunakan tenaga kerja paksa dari penduduk asli untuk bekerja di perkebunan dan tambang mereka. Ini merupakan perilaku yang tidak adil dan memberikan penderitaan bagi penduduk asli. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya. VOC mengambil sumber daya alam Nusantara dengan semena-mena. Mereka mengenakan pajak yang tinggi, memeras penduduk asli dan mengirim keuntungan besar kepada negeri Belanda. Ternyata kolonialisme memiliki dampak di Nusantara loh. Dan dampak itu pun masih ada sampai sekarang. Untuk dampak kolonialisme di bidang politik itu, penduduk kolonial Belanda menghilangkan kedaulatan politik dan kebebasan bagi penduduk asli. Jadi, pemerintahan kolonial menguasai wilayah dan mengendalikan sistem politik. Untuk di bidang ekonominya, kolonialisme membawa eksploitasi sumber daya alam di Nusantara. Belanda itu memperoleh keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah, kopi, dan barang-barang lain sehingga ekonomi lokal menjadi terbengkalai dan tergantung pada Belanda. Kalau di bidang sosialnya, kolonialisme itu menyebabkan perubahan sosial yang signifikan, yaitu perbedaan sosial yang tajam antara Belanda dan penduduk asli yang tercipta. Ini mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Kalau untuk di bidang budayanya, kolonialisme itu juga mempengaruhi budaya lokal loh. Pengaruh budaya Eropa ini seperti bahasanya, agama, dan gaya kehidupannya memasuki masyarakat Nusantara dan mengubah tradisi dan nilai-nilai lokal. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kolonialisme, imperialisme, dan VOC memiliki dampak yang mendalam di Nusantara. Dengan memahami ini, kita dapat lebih menghargai perjuangan bangsa kita dalam menghadapi kolonialisme dan memperoleh kemerdekaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.